Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Perkataannya Imam Ibnu Qasim ya. Qauluhu Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil basmalatu basmalatu syarihi. Bismillah ini adalah bismillahnya syarih. Artinya orang yang menyarai, yaitu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi menyarai kitab ini, dan bismillah ini adalah bismillahnya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Wasata'ti basmalatul matni, dan akan datang basmalahnya matan, yaitu basmalahnya Imam Abi Syuja. Wa kana yambagi liwadi ittibaja, dan ada sebaiknya bagi orang yang menulis dibaca. Dibaca itu adalah Fatihatul Kitab, artinya pembukaan kitab dimulai dengan ini. Dibaca itu dimulai dengan qala ini. Pembukaan kitab itu tidak langsung oleh Syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, tetapi diletakkan oleh orang lain. Nah, wadi'ud dibaca ini, orang lain ini entah muridnya atau bisa muridnya atau yang lainnya. Nah, yang menulis dibaca atau Fatihatul Kitab, pembukaan kitab ini, namanya wadi'ud dibaca. Ini sebaiknya ada saran ayyatiya bi basmalatin salisatin lihadi dibaca. Hendaknya juga mendatangkan atau mengucapkan basmalah yang ketiga untuk pembukaan kitab ini. Jadi sarannya dari Imam Ibrahim Al-Baijuri ada 3 basmalah. Basmalah matan, basmalah syarah, dan basmalahnya orang yang memberikan kata pengantar atau muqaddimah ini. Karena apa? Li'annaha amrun zubalin. Karena dibaca atau pembukaan kitab ini adalah sesuatu yang baik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zubalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru aw ajtamu aw aqta'u. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, setiap perkara yang mempunyai keadaan yang baik atau mempunyai sifat yang baik itu kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan abtar. Abtar itu sedikit barokahnya. Abtar, ajdam, aqta ini maknanya muratif ya. Sesuatu yang sedikit barokahnya. Jadi karena dibaca, pertimbangan dibaca ini adalah sesuatu yang baik, kenapa enggak dimulai dengan basmalah? Nabi sudah bersabda seperti itu. Jadi sarannya dibaca atau Fatihatul Kitab ini juga diberikan basmalah sendiri. Lakin nawadi'at dibaca, akan tetapi orang yang menulis dibaca ini iktafa bi basmalati syarih. Dia merasa cukup dengan bismillahnya syarih, yaitu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Walidzalika qaddamaha 'alaiha. Karena alasan menganggap cukup, maka basmalahnya syarih itu didahulukan terhadap dibaca. Jadi basmalahnya syarih, jadi urutannya begini ya. Dibaca qala ini, terus kemudian baru kalamnya syarih. Akan tetapi untuk merasa cukup dengan basmalahnya syarih diletakkan terlebih dahulu, kemudian baru dibaca, kemudian baru kalam syarih. Alasannya kenapa didahulukan? Lita'uda barokatuha 'alaiha, supaya basmalahnya syarih itu kembali kepada dibaca juga. Itu saran dari Imam Ibrahim Al-Baijuri terhadap yang menulis dibaca ini. Tetapi alasannya wadi'ud dibaca ini mencukupkan dengan basmalahnya syarih. Sekarang melanjutkan tentang hukum mengucapkan basmalah. Wa alam annal basmalata tusannu ala kulli amrin dzibalin. Ketahuilah bahwa basmalah itu disunahkan terhadap setiap perkara yang memiliki sifat yang baik. Ai halin bihaitsu yuhtammu bi syar'an, yaitu suatu keadaan yang dianggap penting secara syariat.
Lil haditsil mari, karena hadis yang telah terlewatkan, yaitu kullu amrin dzibalin di atas. Wa tahrumu 'alal muharrami lidzatihi, dan membaca basmalah itu haram terhadap perkara yang haram dilakukan. Haramnya itu karena memang pekerjaan itu yang haram, zatiyah pekerjaan itu yang haram. Kasyurbil khamri, seperti halnya meminum arak. Minum arak dimulai dengan basmalah itu haram. Bahkan sebagian pendapat, Imam Zahabi dalam Muqaddimah Fathil Wahab di hasyiahnya itu, di ta'lekannya itu mengatakan bisa menyebabkan kufur. Wa tukrahu 'alal makruhi lidzati, dan membaca basmalah hukumnya makruh terhadap makruh lidzatihi, sesuatu yang makruh karena zatnya itu. Karena dzuri li farji zaujati, seperti halnya melihat farji istrinya. Melihat farji istrinya, melihat seluruh tubuh istrinya itu boleh. Khusus untuk melihat farji istrinya dihukumi makruh. Maka membaca basmalah karena melakukan sesuatu yang makruh, ini juga makruh. Bikhilafil muharrami li'aridin, berbeda halnya sesuatu yang haram dilakukan itu bukan karena zatiyahnya, tapi karena memang ada hal yang baru, faktor baru. Kal wudu bima'in maghsubin, seperti wudu dengan air gosopan, air yang digosok. Wudu ini bukan, pekerjaan wudu ini bukan suatu yang haram dilakukan. Yang haram itu adalah wudu dengan air gosopan, berarti menggosopnya ini. Berarti ini suatu pekerjaan yang diharamkan karena ada faktor baru, yaitu berupa gosok. Maka juga tidak dihukumi haram karena haramnya tidak zati, tapi haramnya aridi. Wal makruhu li'aridin. Wal makruhi li'aridin. Berbeda lagi makruh yang karena faktor lain juga. Ka'aklil basoli, seperti halnya memakan bawang. Fatusannu alaihima, maka tetap disunahkan membaca basmalah, sunahkan baca basmalah terhadap muharram yang aridi dan makruh yang aridi. Watajibu fis sholati li'annaha ayatun minal fatihati indana, dan wajib membaca basmalah di dalam sholat karena basmalah itu adalah salah satu ayat dari Fatihah menurut kita. Menurut kita itu maksudnya adalah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah itu adalah bagian dari Fatihah. Fata'tariha ahkamun arba'atun, maka di dalam basmalah itu terjadi atau terdapat 4 hukum. Wa baqiyat al-ibahatu, dan masih tersisa ibahah. 4 hukum ini apa? Mulai dari haram, makruh, wajib, sunnah, dan masih tersisa 1, yaitu ibahah. Wakila innaha tubahu fil mubahat, dan menurut satu pendapat mengatakan basmalah itu diperbolehkan di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Artinya basmalah itu mubahah kalau melakukan sesuatu yang mubahah juga. Allati la syarafa fiha, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Karena klimatain makanin ila akhirah, seperti halnya memindah suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Memindah satu benda ke tempat yang lainnya ini suatu yang mubah. Melakukan suatu yang mubah dimulai dengan basmalah, menurut satu qil ini hukumnya membaca basmalah itu juga mubahah. Fa'ala hadza ta'tariha al-ahkamu al-khamsatu. Maka menurut pendapat ini, yaitu qil yang mengatakan mubah, ada tambahan mubah, maka di dalam dalam membaca basmalah ada 5 hukum. Ada 5 hukum di dalam membaca basmalah. Qauluhu qala wallahu a'lam bishawab.